Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Novel romantis menikah beda usia, suamiku om kekasihku. Bab 12 Pesta Hanami. Pov Mahesa. Sejak kapan Mas mencintaiku? Dia bertanya dengan nada manja di dalam dekapanku. Matanya setengah terpejam, setelah kami menikmati madu cinta bersama. Aku mencium ubun-ubunnya. Wangi rambut beraroma apel miliknya sangat aku suka, membuat semua rasa lelah hilang entah kemana. Rambut hitamnya begitu tebal dan indah. Aku sangat bersyukur karena hanya aku yang bisa menikmati keindahan itu. Apa itu pertanyaan yang harus aku jawab? Aku mengelus punggung telanjang halusnya, yang kembali membangkitkan desiran hasratku. Aku memang sengaja tidak memberitahu dirinya tentang perjalanan ke Kyoto ini, ingin aku berikan sebagai kejutan kecil baginya. Aku tahu, saat itu dia sangat kelelahan. Aku tidak tega membangunkannya yang begitu lelap, hingga akulah yang harus membopongnya. Sania menyuruhkan kepala ke dadaku, tentu saja sayang. Aku hadiahi saja bibirnya yang ranum dengan ciuman hangat, ketika wajahnya mendongak demi melihat ekspresiku. Ya Tuhan! Entah mengapa kapanpun juga rasa dari istriku ini terasa begitu lezat. Sungguh, aku tidak pernah bosan melakukan ciumanku di bibir mungilnya yang terasa sangat manis. Apa aku harus jujur padanya? Aku jatuh cinta padanya sejak pandangan pertama, aku jatuh cinta sejak melihatmu malam itu. Biarlah dia menertawakanku, yang jelas ada kelegaan di hatiku ketika mengutarakan hal itu. Aku mencoba untuk melupakanmu, dengan menghabiskan hampir seluruh waktu tenggelam dalam pekerjaan. Hanya saja ini terlalu sulit. Saat malam tiba, bayanganmu selalu hadir menggoda mimpiku tanpa diundang. Ini memalukan, tapi aku benar-benar tergila-gila padanya. Aku seperti remaja labil yang meratapi cinta pertama saking merindunya. Tapi aku juga tidak mungkin mengatakan, jika selama ini diam-diam selalu mengumpulkan segala informasi tentangnya. Bahkan diriku selalu memantau akun media sosialnya, seperti seorang penguntit rahasia. Aku lalu dibuat gemas setengah mati, dengan ekspresi terkejut di wajah cantiknya. Bahkan mulutnya melongo dengan seksinya. Apa sedemikian mengguncangkan pernyataanku barusan? Atau apakah aku juga harus bertanya balik padanya, sejak kapan dia jatuh cinta kepadaku? Benarkah? Dia seakan masih percaya. Aku membungkam bibir manisnya dengan ciuman yang mulanya ringan dan tidak menuntut, tapi sangat sulit rasanya melepaskan semuanya begitu saja. Ada saat tertentu, aku merasa ini terlalu gila. Aku tidak pernah jatuh cinta sedalam ini kepada siapapun. Jadi bukan karena paksaan dari Dana? Jika dia masih hidup dan menikahiku, apa yang akan Mas lakukan? Apa yang akan kulakukan? Bahkan aku berpikir jika Danang sengaja mempertemukan kami berdua. Tapi tidak mungkin aku mengatakan dugaan tidak berdasarku. Seandainya dia menikah dengan Danang, kemungkinan besar aku akan pergi sejauh mungkin dari kehidupan mereka. Memendam perasaan pada seseorang dengan tanpa harapan memiliki, itu sangat menyakitkan. Terlebih jika dia adalah istri dari keponakan sendiri. Mengapa harus berandai-andai? Bukankah aku memang sudah menjadi milikmu? Aku mendengarnya tertawa kecil, satu hal yang membuatku makin gemas padanya. Aku rasa itu sudah menjelaskan semuanya. Menjadi istri pria sepertiku memang tidak mudah, tapi dia memiliki keluasan luar biasa. Sejauh ini dia tidak pernah mempertanyakan alasanku tidak menghubunginya. Dia sangat mengerti diriku, meskipun kami belum mengenal sepenuhnya sifat masing-masing. Namun dia ternyata memiliki pemikiran lebih dewasa dari usianya.
Aku juga akan mengakui sesuatu pada Mas. Sandia menjauhkan tubuhnya dariku. Dia menyandarkan punggung pada kepala ranjang, dan menarik selimut untuk menutupi tubuh kami yang polos. Kami bertatapan intens. Tidak diragukan lagi, jika kami memiliki perasaan yang sama. Intuisiku selalu benar. Lagi pula aku bukan pria yang gemar mengumbar rayuan gombal. Apa yang kami lakukan telah membuktikan banyak hal. Apa? Aku mengaitkan jari jemari kami. Aku mengecup punggung tangannya dengan lembut, tanpa mengalihkan pandanganku. Dapat kurasakan, dia menegang sejenak. Sebenarnya sejak awal, aku masih ragu akan hubunganku dengan Danang. Aku menerima pertunangan itu, semata-mata hanya karena demi ayah. Sejak makan malam itu, hatiku sudah benar-benar tak lagi milik Danang. Tapi telah aku serahkan bulat-bulat, untuk pria tampan bermata tajam yang memandangku seolah aku adalah bidadari. Dia mempesonaku sejak pandangan pertama. Aku sungguh-sungguh telah jatuh cinta kepadanya. Danang tahu jika dia tidak melakukan ini, maka selamanya aku takkan sanggup mencintai pria lain. Sekarang giliranku yang terperangah dengan pengakuannya. Aku pandangi wajah istriku yang malu-malu, sambil menggigit bibir mungilnya. Dia mencoba memalingkan wajah, yang sudah memerah menggemaskan. Namun mana aku mau melepaskannya. Kurai dagu lancipnya, hingga mata kami saling mengunci. Aku melihat ada hasrat mendalam di mata beningnya, seperti yang aku rasakan. Dia menginginkanku sama besar, seperti keinginanku kepadanya. Ternyata takdir yang terjalin di antara kami begitu indah, dan juga menakjubkan. Sejak awal, tidak seharusnya aku meragukan semuanya. Kamu tahu risiko yang akan kamu tanggung karena mengatakan itu padaku? Aku setengah mengancamnya. Padahal hatiku sedang berbunga-bunga, dan melantunkan mars cinta paling gila yang sama sekali tidak pernah terbayangkan. Ah, apa? Ia mencoba beringsut menjauh, tapi kedua tanganku lebih gesit, untuk meraih pinggangnya sebelum dia melarikan diri. Lepaskan. Aku mau ke kamar mandi, cicitnya berusaha keluar dari kungkunganku. Tapi mana mau aku mendengarkan alasannya. Dia sudah sukses membangunkan singa yang sudah hampir tertidur lelap, dengan memberinya umpan paling menggiurkan. Tapi besok kita akan terlambat. Mana aku peduli. Bahkan yang ku tahu ucapan penolakannya sama sekali bertentangan dengan bahasa tubuhnya, yang mendamba pemiliknya. Biarkan saja malam ini akan menjadi malam terpanjang untuk kami berdua. Entah mengapa semenjak mendengar pengakuannya tadi, hasrat menginginkannya semakin menggila. Dia hanya untukku. Terlebih dengan tubuhnya yang begitu menggoda, dan setiap saat menguji keimananku. Aku tidak perlu lagi menahan keinginan untuk menyentuhnya, dimanapun yang aku inginkan. Aku tahu dia pun merasakan hal yang sama denganku. Jadi kamu tidak ingin beribadah? Aku memasang wajah paling kecewa dan mengenaskan, ketika dia masih saja berkelit tidak mau membalas segala perlakuanku. Ancaman klise sebenarnya, tapi pasti akan berhasil padanya. Ini licik? Anggap saja memang begitu, ada 1001 cara untukku bisa memilikinya. Dia tampak tertegun sejenak, dan akhirnya tidak ada lagi pemberontakan. Tubuhnya seolah melumar, dan melebur dengan tubuhku. Dia membalas ketika kupandangi intens. Tanpa banyak bicara, bibir kami telah bertemu kembali dalam sebuah ciuman yang sangat panas. Tak pernah sekalipun terlintas dalam pikiranku, akan dapat melakukannya. Jika cinta dapat membuat orang waras menjadi gila, maka yang aku rasakan adalah bahwa cinta mampu mengubah seorang pria tidak romantik, menjadi seorang Romeo untuk sang Juliet. Bab 12 Pesta Hanami. Ketika pagi menjelang, kami bersiap untuk pergi ke rumah Sanada Maori.
Sahabat dan rekan bisnisku, yang telah aku anggap seperti saudaraku sendiri. Dia mengundang kami di acara pesta Hanami tahunannya. Taman istananya memang luar biasa luas dan indah, dan bertahun-tahun aku tidak pernah absen di acara itu. Setidaknya di sini aku bisa melepas rindu dengan banyak teman yang berdomisili di berbagai belahan dunia, dan melupakan untuk sejenak segala aktivitas di kantor. Sepertinya kami sudah siap pergi. Dia menyuruhku memakai setelan jas berwarna putih, sama seperti pakaiannya. Dia benar-benar tampil amat menawan, kulitnya seolah bercahaya saja. Sempat terpikir olehku, untuk membatalkan saja datang ke acara itu. Namun Sandia yang sepertinya mengetahui akal bulusku, segera mendelik tidak percaya. Percayalah, penyatuan kami tadi malam benar-benar menguras staminaku. Tapi pagi ini aku seperti terlahir kembali menjadi pria muda yang penuh semangat, dan merasa paling tampan di dunia. Semua karena istriku yang begitu cantik dan penyabar, yang telah menaburkan benih-benih cinta tanpa batas di hatiku. Kami tiba di kediaman Maori yang kelihatannya sudah agak ramai, setelah menempuh perjalanan tidak lebih dari 20 menit dari hotel kami menginap. Aku senang karena istriku ternyata sangat mudah bergaul, bahkan dia terlihat akrab dengan istri Sanada. Ya, tentu saja. Mereka seumuran dan Jian adalah wanita keturunan asli Indonesia. Mungkin kami hanya sedikit dari pria beruntung yang memiliki istri cantik, dan membuat sulit berpaling ke yang lain. Sanada dan aku berteman akrab sejak beberapa tahun lalu. Dulu, Jian adalah salah satu sekretaris andalanku. Hanya karena aku sempat meminjamkan dirinya pada pria itu, kini akhirnya mereka bisa bersatu. Sungguh, Sanada juga bukanlah pria yang mudah ditaklukkan. Tapi aku tahu kualitas Jian. Selain cantik, dia memiliki otak cerdas yang pastinya mampu mengalahkan segala argumen Sanada, yang biasa congkak dan arogan. Dengan senang hati aku memperkenalkan Sandia kepada semua sahabatku. Rasanya tidak iri lagi melihat wajah bahagia mereka yang menggandeng mesra istri-istri cantik mereka, karena sekarang aku pun memilikinya. Kami masih berbincang akrab, sesekali aku melirik pada istriku yang duduk tidak jauh dariku. Sandia tampak mencolok dengan pakaiannya, tapi dia juga terlihat paling cantik. Aku melihat tangannya mengelus perut Jian yang sudah membuncit. Dia tampak tertawa riang. Oh, apakah dia juga ingin segera memiliki anak? Ada rasa hangat mengaliri dadaku, ketika mengingat bahwa mungkin suatu hari anak kami akan terlahir dari perut istriku yang jelita. Sedang memperhatikan bunga yang mana, goda Sanada yang matanya juga tidak berhenti melirik keberadaan istri-istri kami. Menurutmu, sakuranya kalah indah dengan bunga dari Indonesia bukan? Kataku tak mau kalah. Kita memang pria yang beruntung, sambung Sanada hingga membuat kami tertawa. Pesta Hanami berlangsung sangat meriah. Terlebih dengan hidangan yang seakan tak ada habisnya. Sandia tidak keberatan menyuapkan sepotong sushi ke mulutku, meski dia sendiri tidak menyukainya. Seperti pasangan lain, akhirnya kami pun memilih duduk hanya berdua di bawah pohon sakura di dekat kolam teratai. Sebenarnya membutuhkan waktu lama, untuk memisahkan Sandia dan Jian yang sudah seperti kembar siam. Aku hanya ingin memonopoli istriku, seperti halnya Sanada. Mengapa kaum wanita seolah tidak mengerti? Sepertinya Mas lebih terkenal dari yang aku kira. Dia terlihat masih agak cemburu. Beberapa teman lamaku, yang dulunya adalah pengagumku ternyata masih tidak berubah. Mereka masih mengelilingiku bak kupu-kupu menemukan bunga dengan banyak nektar menggoda. Aku senang-senang saja dengan kenyataan bahwa Sandia cemburu. Tapi aku bukan tipe perayu. Aku menghormati mereka sebagai sahabat, orang-orang yang berperan dalam kesuksesanku sejak dulu.
Kamu masih tidak percaya padaku, godaku yang langsung membuat pipinya memerah. Kulitnya yang merona sama persis dengan bunga ceri di atas kami, putih dengan rona merah yang cantik. Mereka mengenal Mas jauh sebelum ada aku, tapi kalau sekarang Mas mau macam-macam awas saja, ancamnya dengan wajah cemberut. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sungguh penasaran melihat wajah cantiknya tersenyum misterius. Sandia mengulurkan sepotong sushi dengan taburan telur ikan ke mulutku lagi. Bersiap saja puasa 3 bulan. Apa kamu yakin? Kamu sungguh tidak ingin secepatnya menyusul Jian, godaku yang membuatnya salah tingkah. Memangnya Mas mau anak dariku? Pertanyaan konyol macam apa itu? Memangnya aku ini binatang yang harus membuntingi sapi? Sebenarnya aku juga ingin secepatnya mengandung anak kita. Lagi-lagi istriku merona. Aku sangat bahagia, mungkin lebih bahagia dari memenangkan sebuah tender besar. Aku rasa kita harus mencobanya lebih sering. Dasar Mas ini, tawanya sambil mencubit lenganku, tapi dia terlihat meringis ketika hanya menjangkau lengan jasku. Ini kulit apa batu sih? Menurutmu? Aku terus menggodanya, matanya menatapku sebal tapi aku tahu dia sedang membayangkan yang iya. Apa Mas yakin tidak rugi meninggalkan pekerjaan, hanya demi berlama-lama denganku? Ini juga pekerjaan saya. Membahagiakanmu. Membuatmu tersenyum manis setiap saat. Lagi pula aku sudah mengajukan cuti. Benarkah? Tentu saja tidak. Tapi aku memiliki orang-orang kepercayaan, yang kinerjanya bisa diandalkan. Lagi pula, aku bisa memantau mereka setiap saat. Aku menjentik keningnya, karena matanya yang membulat besar membuatku gemas setengah mati. Andai Sanada bukan sahabatku, aku sudah dari tadi meninggalkan pesta seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi sekarang suasananya berbeda. Aku telah memiliki wanita yang sangat berarti dalam hidupku. Aku takkan bosan bersamanya, dimanapun. Meski keinginan terbesarku sekarang, hanyalah membawanya ke tempat tidur secepatnya. Mas benar. Rumah mereka benar-benar sangat megah. Sangat disayangkan jika kita tidak menikmati keindahan di tempat ini. Dia sudah menyandarkan kepala di lenganku. Bulu matanya nan lentik terlihat berkedip-kedip, seperti orang yang menahan kantuk. Kamu suka? Jalan-jalan yuk. Sebelum aku bisa menolak, dia sudah menarik tanganku berdiri. Kami pun berjalan bergandengan untuk berkeliling. Kami menikmati taman sakura itu sambil bercanda mesra tanpa peduli sekeliling. Rasanya seperti remaja lagi. Senyum bahagianya mereka sepanjang perjalanan. Walau seharusnya aku mengajak dia ke tempat yang lebih private. Hanya kami berdua. Apa yang sedang Mas pikirkan? Kita akan pergi ke suatu tempat setelah pulang dari sini. Kemana? Rumah kita. Aku hanya tersenyum penuh permintaan maaf kepada beberapa kelompok keluarga. Sandia memekik kencang mendengar perkataanku. Aku tahu dia terkejut. Terang saja, aku memang belum menceritakan semua aset yang kumiliki. Termasuk beberapa rumah yang aku beli, karena sering singgah di beberapa negara. Mas Mahesa, belum mengatakan jika memiliki rumah di Kyoto. Maafkan aku. Menurutmu bisakah aku bercerita, sementara jika bersamamu tidak sekalipun aku bisa meninggalkan ranjang, godaku yang berhasil membuatnya kalang kabut. Sebelum dia kabur, aku sudah sigap memeluknya terlebih dahulu. Baiklah, aku sekarang punya banyak PR untuk dijelaskan kepadanya sebelum ancaman itu menjadi kenyataan. Jadi sebenarnya kita memiliki berapa rumah? Di mana saja dan kapan kita akan mengunjunginya satu persatu?
Aku hanya bisa tertawa mendengar pertanyaannya yang beruntun. Hari sudah senja, ketika akhirnya aku berhasil membawanya pulang dari kediaman Maori. Karena kami, tepatnya Sania, memaksa berkeliling istana, untuk melihat arsitektur bangunannya yang memang luar biasa. Kemudian, entah bergosip apa dia selama berjam-jam dengan Jian, hingga membuatku sangat bosan menunggu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.